Selamat siang, saya di sini sudah bersama Ibu Yanti Mandasari SPD. Beliau merupakan wakil kurikulum di SMA Negeri 1 Pematang Karau. Terima kasih Ibu Yanti telah bersedia menjadi narasumber saya pada hari ini. Hari ini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai masalah yang terjadi di sekolah kita ini. Sebelum saya masuk ke dalam topik permasalahan, saya ingin Ibu berbagi pengalaman sedikit. Sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Saya menjadi guru sudah sejak 17 tahun 5 bulan sampai dengan tahun ini. Sungguh lama? Iya. Mata pelajaran apa, Bu? Mata pelajaran yang saya ampu adalah sejarah Indonesia dan sejarah peminatan untuk di kurikulum 2013. Oh iya. Berarti guru mata pelajaran sejarah Ibu ya? Iya. Ibu sudah lama menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum? Untuk menjabat sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum terhitung dari 2016, jadi kurang lebih 7 tahun sampai dengan tahun 2022. Ya, sudah lama berarti. Iya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam topik yang pertama ya. Iya. Yang pertama, ditemukan masalah guru seringkali belum dapat menyusun desain pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif, sehingga siswa terbiasa hanya menunggu guru memberikan materi, mereka pasif dan mempersiapkan materi pembelajaran. Apa Ibu pernah mengalami pengalaman yang serupa? Pengalaman yang pernah saya temui, saya pernah merasakan bahwa siswa itu hanya pasif, dalam artian dia hanya tertumpu kepada guru, baik itu dari segi pembelajaran, informasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya siswa itu sepertinya hanya menjadi pendengar saja, tidak aktif. Pernah saya menemukan hal seperti itu. Kira-kira menurut Ibu hal itu terjadi karena apa, Bu? Hal tersebut bisa terjadi dengan berbagai macam faktor. Yang paling pertama adalah tingkat daripada pemahaman siswa terhadap materi, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, adanya juga tingkat kebosanan. Mungkin saja ada beberapa orang siswa yang misalnya dia tidak suka mata pelajaran A tetapi suka mata pelajaran B. Kemudian yang ketiga, bisa juga terjadi daripada pihak si guru, karena mungkin saja guru dalam memberikan materi sifatnya monoton, sehingga siswa dalam artian tidak merasa menyenangkan, dan mungkin dia juga merasa bahwa pemberian materi yang ada itu hanya seperti biasa-biasanya saja, dalam artian tidak menarik bagi diri siswa. Oh iya, tidak menarik bagi siswa, makanya nggak aktif dulu ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu, apakah masalah yang siswa tidak aktif ini tadi berkaitan dengan kemampuan guru dalam membuat perangkat pembelajaran? Bisa saja terjadi demikian dari faktor tersebut, walaupun sebenarnya tidak semuanya juga, tetapi bisa saja dari faktor tersebut. Misalnya guru belum bisa memanfaatkan RPP-nya dengan baik, kemudian dia juga bisa tidak memanfaatkan materi atau media yang tersedia misalnya di sekolah. Anda ambil contoh misalnya menggunakan LCD atau dan lain-lain sebagainya yang sifatnya menarik daripada siswa. Nah, kemudian asesmen atau pemberian tugas dan lain-lain sebagainya, mungkin saja dirasa siswa itu terlalu berat. Kemudian bahan ajarnya terlalu sedikit, tidak padat materinya, LKPD dan lain-lain sebagainya. Bisa saja dari pihak guru, tetapi walaupun sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Tapi ada faktor. Iya, ada faktor itu terjadi. Menurut Ibu, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal itu? Untuk mengatasi hal tersebut, yang paling pertama tentunya evaluasi diri oleh guru sendiri, sampai mana tingkat dia memberikan materi dan lain-lain sebagainya, baik kelebihan maupun kekurangannya. Kemudian yang kedua, dia melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Bisa saja kan, misalnya kita tidak mesti misalnya belajar itu harus selalu di dalam ruangan. Bisa saja sekali-kali misalnya kita membawa siswa keluar, atau misalnya ke tempat yang dalam artian memberikan mereka pengetahuan, kemudian membuat mereka menjadi tenang, kemudian suasananya juga menyenangkan. Bisa saja seperti itu. Kemudian bisa juga yang dilakukan oleh guru, yaitu menggunakan model-model pembelajaran.
di samping itu dia juga harus bisa mengaplikasikan daripada model-model pembelajaran tersebut sesuai dengan materi yang akan diberikan kepada siswa, sehingga siswa mudah dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Oke, berarti lanjut di topik kedua. Iya. Tadi sudah disinggung tentang model pembelajaran, Bu, ya. Iya. Nah, menurut Ibu, nih, sehubungan tugas Ibu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, apa guru-guru di sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran atau model pembelajaran inovatif? Iya. Ada guru yang menerapkan pembelajaran inovatif, tetapi ada juga yang gurunya dalam artian sifatnya standar. Dalam artian mereka tidak juga yang sampai menggunakan model-model pembelajaran inovatif tersebut. Ada seperti itu. Berapa persen, Bu, yang sudah menggunakan model pembelajaran inovatif ini? Jumlahnya 25%. 25% ya, Iya. dari jumlah guru yang ada? Iya, dari jumlah guru yang ada. Iya. Apa saja, Bu, kendala yang ditemui atau dihadapi oleh guru-guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif? Yang paling pertama adalah sarana prasarana sekolah. Kemudian yang kedua, kemampuan guru juga perlu kita perhitungkan, karena masing-masing guru itu tentunya berbeda. Ada tingkatan-tingkatan dalam artian mereka menyampaikan materi tentunya berbeda-beda, tidak sama antara satu guru yang ini dengan guru yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin mereka juga kadang-kadang ya adalah faktor-faktor lain yang membuat hal tersebut bisa terjadi. Misalnya saja di tempat kita ini kan jaringan internet kadang-kadang bisa bagus, bisa juga tidak. Kemudian perlengkapan alat-alat dari sekolah dan lain sebagainya masih kurang. Misalnya LCD dan lain sebagainya. Karena hal-hal pembelajaran yang sifatnya pembelajaran inovatif ini memang sebenarnya bagus diterapkan oleh guru, tetapi mengingat daya dukung sekolah juga harus kita perhitungkan. Iya. Iya. Saran Ibu agar guru-guru dapat menerapkan pembelajaran inovatif di sekolah ini apa? Yang paling pertama tentunya sering berlatih, itu yang harus dilakukan oleh guru. Kemudian dia rajin mencari terobosan untuk supaya bisa lebih bereksperimen, kemudian bisa lebih kreatif, kreasinya lagi lebih bagus. Kemudian dia mencari solusi. Solusi itu bisa saja misalnya dari teman satu mapel, atau dari teman sejawat, atau juga bisa dari MGMP, dan bisa juga misalnya memanfaatkan misalnya internet dan lain sebagainya. Kan banyak sekarang ini di dunia maya. Ambil contoh misalnya platform daripada Merdeka Belajar, kemudian dari YouTube yang sudah dibuat oleh guru-guru yang lain. Nah, itu bisa kita ambil, tetapi kita sesuaikan dengan materi yang akan kita beri, kemudian daya tangkap siswa serta daya dukung yang ada di sekolah. Nah, mungkin itu ya, sebagai salah satu daripada jalan keluar. Oke, terima kasih Bu atas sarannya. Kemudian yang kita masuk ke identifikasi masalah ketiga, guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK. Nah, sejauh yang Ibu ketahui, apakah semua guru di sekolah ini sudah memanfaatkan TIK dalam pembelajaran? Sebagian itu sudah, sebagiannya lagi masih belum. Pemanfaatan TIK-nya di sekolah ini seperti apa, Bu? Misalnya pemanfaatan TIK yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Pematang Karau ini, yang paling pertama tentunya guru diharapkan bisa membuat PowerPoint, itu yang pertama. Kemudian dia bisa membuat untuk mengolah nilai siswa misalnya menggunakan Excel. Kemudian membuat daripada soal-soal dalam bentuk Google Form. Kemudian pemanfaatan YouTube dan lain-lain sebagainya. Iya. Oke. Menurut Ibu, apakah ada perbedaan yang signifikan pembelajaran yang menggunakan TIK dengan yang tidak menggunakan TIK? Iya. Tentunya pasti ada perbedaannya. Yang paling pertama saja bisa kita lihat, kalau misalnya dia menggunakan TIK, otomatis saya yakin anak-anak itu pasti akan tertarik, karena mereka kan menggunakan gawai, gadget dan lain sebagainya, itu salah satu daripada pemanfaatan TIK. Sementara kalau misalnya dia tidak memanfaatkan TIK, otomatis pasti monoton, dan saya rasa kelas tersebut akan dalam artian tidak hidup, siswanya tidak langsung mereka ikut ambil bagian dan lain sebagainya. Jadi akhirnya mereka hanya ambil satu arah saja, yaitu mendapatkan informasi itu hanya dari guru. Sementara kalau misalnya menggunakan TIK, mereka bisa misalnya disuruh browsing, kemudian mereka bisa nonton YouTube dan lain-lain sebagainya.
otomatis pembelajaran tersebut akan semakin hidup. Lebih banyak Iya. sumber belajar gitu. Iya. Menurut Ibu, apa saja kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan pemanfaatan TIK ini dalam pembelajaran? Yang paling pertama itu tentunya adalah menguasai TIK itu perlu sebenarnya bagi seorang guru. Apalagi kalau misalnya mengoperasikan komputer, mengoperasikan LCD dan lain sebagainya. Kemudian media-media pembelajaran yang sifatnya menggunakan TIK. Kemudian yang kedua tentunya mengaplikasikan. Tentunya ini berkaitan dengan prakteknya langsung di lapangan. Mungkin itu yang menjadi kendalanya. Upaya apa Bu yang bisa dilakukan kira-kira untuk mengatasi itu? Yang paling pertama workshop tentunya. Nah, workshop itu pasti. Nah, kemudian IHT. Kemudian kita juga bisa mengikuti webinar-webinar yang disediakan sekarang ini sudah menjamur ke sana kemari. Webinar untuk meningkatkan daripada keterampilan guru. Kemudian meningkatkan diri atau bergabung di dalam MGMP, baik itu MGMP mata pelajaran atau misalnya MGMP bermutu yang sifatnya lokal di sekolahnya masing-masing. Oke, kita lanjut ke permasalahan keempat. Masih banyak guru di sekolah menggunakan soal-soal yang levelnya belum berbasis HOTS. Upaya apa Bu yang bisa dilakukan sebagai wakil kepala sekolah kurikulum untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun soal berbasis HOTS? Yang paling pertama, mereka harus mengerti dulu apa sebenarnya HOTS itu yang paling pertama. Kemudian tujuannya daripada soal yang disusun itu harus berpola HOTS. Kemudian yang ketiga tentunya adalah penerapan soal HOTS tersebut. Dan yang keempat, mereka harus sering-sering berlatih untuk membuat soal yang bertipe HOTS ini. Menurut Ibu, kan tadi ada beberapa guru yang masih menggunakan soal berlevel LOTS ya, yang di bawah gitu. Apakah ada hubungannya alasan guru menggunakan soal yang di bawah itu, yang berlevel LOTS dengan pengetahuan awal siswa? Yang paling pertama tentunya kalau misalnya level paling bawah dulu yang sifatnya LOTS, paling tidak mereka paling pertama adalah melemparkan kepada siswa bahwa soal tersebut sifatnya umum. Sifatnya umum, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, apakah mereka akan menemukan nanti misalnya siswa tersebut terpancing tidak dengan pertanyaan tersebut tadi atau pertanyaan yang diberikan oleh si guru, sehingga membangkitkan awal daripada pengetahuan siswa terhadap soal tersebut. Kemudian secara sedikit demi sedikit mungkin tipenya nanti tidak hanya LOTS saja, otomatis nanti akan menjurus kepada HOTS. Iya. Oke, berarti itu nanti upayanya ya Bu ya? Iya. Ini permasalahan selanjutnya, perpustakaan sekolah dan pojok baca siswa yang berada di kelas masih belum berjalan dengan baik. Siswa yang merupakan perwakilan kelas hanya keluar masuk perpustakaan untuk mengambil buku sebelum jam pelajaran dimulai. Pojok baca di kelas hanya digunakan oleh siswa santai main HP saat jam istirahat. Walaupun sekolah sudah membuat link akses untuk buku elektronik di website sekolah, namun masih jarang dikunjungi oleh siswa. Bagaimana pandangan Ibu terhadap permasalahan ini? Iya, berkaitan dengan permasalahan tersebut sebenarnya untuk pojok baca ini memang harus ditinjau kembali. Kalau bisa misalnya untuk pojok baca ini kita buat lebih menyenangkan, itu yang paling pertama, sehingga siswa lebih tertarik mereka untuk boleh dikatakan mendapatkan literasi, ilmu dan lain-lain sebagainya dari pojok baca tersebut. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat buku-buku apa saja yang boleh dikatakan itu diperlukan oleh siswa di situ. Apakah dia buku pelajaran atau buku cerita dan lain-lain sebagainya, sesuai dengan tingkat kebutuhan siswa. Lalu yang berikutnya, kita juga perlu mengetahui sebenarnya apa yang dimasukkan di dalam web sekolah itu, bukunya apa-apa saja. Sehingga paling tidak anak-anak mulai dia harus mengunjungi, itu yang paling pertama. Kalau misalnya mereka mengunjungi dan di dalam web itu kita buat sedemikian rupa sehingga membuat mereka lebih tertarik, apa-apa saja mungkin isinya bisa dibuatkan lebih menarik lagi, yang tentunya menarik daripada perhatian siswa. Saya rasa pasti mereka akan sering mengunjungi daripada web sekolah. Dan kemudian yang keempat, harusnya lebih up to date atau tidak ketinggalan zaman, karena anak-anak kita sekarang ini secara
tingkat daripada pengetahuan TIK-nya, mungkin itu kadang-kadang kita bisa akui bahwa kadang-kadang itu bisa lebih daripada guru, karena mereka boleh dikatakan berkelananya atau menggunakan handphone itu kan hampir setiap hari. Jadi mereka akan tahu berita-berita apa saja atau perkembangan-perkembangan apa saja. Paling tidak sekolah diharapkan dengan adanya web sekolah tersebut sehingga bisa di situ menelurkan pojok baca secara elektronik maupun pojok baca yang secara mereka bisa kunjungi, yang real, yang ada di kelas masing-masing. Nah itu sebenarnya yang harus diperhatikan. Memang untuk pojok baca ini harus banyak kita perbaiki lagi, kita perbaharui lagi, sehingga siswa makin rajin dan makin senang dengan adanya pojok baca, baik yang ada di web sekolah maupun yang ada di dalam ruangan kelasnya masing-masing. Ya, berarti upaya untuk meningkatkan literasi siswa itu Iya. dengan meningkatkan pojok baca, Iya. website sekolah, perpustakaannya betul juga, sekali. memperbanyak bahan bacaan Iya. yang menarik ya Bu ya? Iya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut ke permasalahan. Ada kesenjangan yang cukup jauh antara siswa yang satu dengan yang lain dalam menerima dan memahami materi pembelajaran. Nah, apakah Ibu pernah mengalami permasalahan semacam ini? Pernah, dan itu pasti rata-rata hampir setiap guru pasti menemukan hal tersebut. Kira-kira kenapa Bu? Hal itu bisa saja terjadi. Yang paling pertama kita harus mengetahui karakter daripada peserta didik, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, tingkat penerimaan masing-masing peserta didik itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada juga yang lambat, ada juga yang perlu penanganan khusus. Jadi masing-masing siswa kita di dalam kelas itu saya yakin semua guru itu pasti mengenal siswa-siswanya, terutama tingkat-tingkat penerimaan masing-masing daripada anak-anak tersebut terhadap materi. Kemudian kalau misalnya kita suruh mereka membuat tugas dan lain sebagainya, ada yang cepat, ada yang lambat. Itulah yang pasti hal yang sering terjadi di dalam berkaitan dengan pengalaman yang berkaitan menerima dan memahami daripada materi pembelajaran. Ya, bagaimana kira-kira Bu solusinya? Biasanya kan kalau ada kesenjangan semacam itu dalam kelas gitu kan, pasti ada masalah dengan pengelolaan waktu. Nah, Ya. bagaimana solusi Ibu untuk hal ini? Memang kalau misalnya untuk waktu ini, yaitu sebenarnya harusnya kita mengaturnya dengan sebaik mungkin. Seorang guru itu harus bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Dan saya yakin kalau misalnya waktunya kita atur dengan baik atau semaksimal mungkin, mungkin saja, tidak mungkin ya, bisa saja hal tersebut menjadi salah satu solusi untuk memilihkan antara siswa yang tadi cepat penerimaannya dengan yang lambat. Dan kita tahu siswa yang daya tangkapnya cepat bisa misalnya kita uji cukup dengan memberikan satu pertanyaan dan satu kali penjelasan. Sedangkan untuk yang lambat penerimaannya bisa kita ulangi, misalnya kita taruh contohnya 2 kali misalnya. Kemudian dengan catatan guru mengarahkan siswa tersebut dan kita memantau bagaimana penerimaan dari siswa tersebut, apakah ada kemajuan atau tidak, terutama progres daripada penerimaan terhadap pembelajaran yang kita berikan. Kemudian kita juga perhatikan bagaimana pola belajar daripada anak-anak tersebut. Kadang-kadang pola belajar anak juga bisa mempengaruhi daripada tingkat penerimaan mereka. Bisa saja misalnya mereka yang cepat itu mungkin sekali kita berikan langsung bisa mereka menangkap. Sementara anak yang lambat tadi mungkin harus diulang 1 atau sampai dengan 2 kali. Sehingga diharapkan pembelajaran tipikal kita yang sekarang ini yang selalu diharapkan oleh pemerintah adalah siswa yang aktif dan guru itu adalah sebagai pembimbing, pendamping dan pengarah. Itu yang saya. Kita lanjut ke permasalahan yang terakhir nih Bu ya. Iya. Siswa cenderung menyalahgunakan pemanfaatan TIK bukan sebagai sumber belajar, namun menjadi sarana untuk copy paste atau mencontek nih Bu. Apakah kondisi seperti ini pernah Ibu temui? Iya, pernah. Saya pernah menemukan hal seperti ini. Menurut Ibu mengapa hal itu terjadi? Sifatnya bahwa anak-anak sekarang ini karena mereka sudah memanfaatkan TIK tentu otomatis instan karena sudah tersedia. Jadi kadang-kadang karena sudah tersedia itu anak-anak yang paling pertama mereka malas mencari. Kemudian yang kedua mereka malas berpikir, oh ini sudah ada Google, oh ini sudah ada YouTube, oh ini sudah ada media pembelajaran ini, itu dan lain sebagainya. Mungkin mereka langsung saja
ambil langsung dari situ. Jadi tanpa mereka memikirkan, oh saya mengusahakannya dari mana, saya mendapatkannya bagaimana, cara solusinya bagaimana. Itu salah satu dalam artian sifat daripada anak-anak sehingga hal tersebut bisa saja terjadi. Misalnya copy paste tadi, kemudian mereka sering mencontek, bahkan kadang-kadang contekan mereka itu sama dengan ada yang tertulis di dalam gawai atau handphone yang mereka ambil atau mereka unduh, terutama untuk berkaitan dengan materi dan lain-lain sebagainya. Sama persis gitu ya, ya. Titik komanya sama. Bagaimana Bu solusinya untuk mengarahkan para siswa ini untuk meminimalisir penyalahgunaan TIK ini? Iya, untuk meminimkannya, yang paling pertama untuk pemanfaatan TIK, terutama di dalam pembelajaran, itu mungkin bisa kita selingi dengan pemberian tugas misalnya secara mandiri atau terstruktur. Sehingga anak-anak di samping mereka bisa menggunakan tetapi tidak langsung textbook mengambil dari dunia maya, itu yang paling pertama. Kemudian kita bisa memberikan mereka misalnya observasi atau kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya bisa dituangkan nanti tagihannya, yaitu dalam bentuk laporan atau produk tagihan yang diminta oleh guru, mereka bisa mengambil dalam bentuk laporan. Jadi siswa nanti kita ajari mereka yang paling pertama, kalau misalnya dalam bentuk laporan, paling tidak mereka bisa bereksperimen, kemudian mereka bisa mencari jawaban atau mereka bisa mewawancara, misalnya berkaitan dengan mewawancara siapa-siapa saja, misalnya narasumber dan lain sebagainya. Dengan hal seperti itu, kita secara tidak langsung yang bisa kita tingkatkan, yang paling pertama siswa mendapatkan keterampilan supaya mereka tidak hanya bertumpu kepada TIK saja atau gawai atau handphonenya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka juga bisa bersosialisasi, melihat lingkungan dan lain sebagainya, baik itu bersosialisasi dengan sesama atau boleh dikatakan sesama siswa, atau misalnya dengan orang lain yang di luar sana. Siapa tahu dengan hal tersebut mereka bisa menemukan misalnya permasalahan apa yang ada di masyarakat. Karena siswa juga harus kita latih mereka supaya berpikir kritis, itu yang paling pertama. Jadi mendapatkan supaya mereka bisa berpikir kritis, kemudian mereka bisa mandiri, kemudian sekolah menyebatani antara cara berpikir kritis tadi dengan kenyataan yang ada di lapangan. Karena pendidikan atau ilmu yang kita berikan itu aplikasinya kan nanti adalah di lapangan, sehingga itu menjadi modal mereka dalam menghadapi kehidupan di masyarakat yang kehidupan yang sebenarnya. Jadi seimbanglah antara ilmu dengan aplikasinya. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya atas pendapatnya, tanggapannya, sarannya pada wawancara kali ini. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber saya. Ya, sama-sama. Baiklah, demikian wawancara saya bersama Ibu Yanti Mandasari SPD. Terima kasih.